Pagi. Uye. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tematik subtema 3. Lebih tepatnya, kita akan belajar PKN, IPS, dan SPBD. Namun, sebelum kita mulai belajar, silahkan berdoa terlebih dahulu. Setelah kita berdoa, mari kita simak video berikut ini.
Dari video tersebut, kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Ya, tentang kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar individu bekerja bersama-sama sampai terwujud tujuan tertentu. Jadi anak-anak bisa disimpulkan bahwa kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Manfaat bekerja sama: 1. Dapat mempererat ikatan persaudaraan. 2. Dapat menumbuhkan semangat persatuan. Yang ketiga, pekerjaan lebih cepat terselesaikan. Yang keempat, pekerjaan terasa lebih ringan. Dan yang terakhir, mendorong individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien. Contoh dari kerjasama. Contoh yang ada di lingkungan rumah. Yang pertama itu menjaga kebersihan rumah, seperti menyapu, mengepel, mengelap kaca, dan mencuci pakaian. Selain itu, contoh kerjasama yang dilakukan di sekolah, seperti piket kelas, mengerjakan tugas kelompok. Sementara contoh yang ada di masyarakat, ikut serta kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal. Tentunya dalam bekerja sama itu melibatkan banyak orang, baik itu budayanya, asal daerahnya, agamanya, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita itu harus bersyukur atas keberagaman yang ada di negara kita atau lingkungan kita. Sikap syukur atas keberagaman budaya yaitu: yang pertama, berbuat baik kepada makhluk hidup. Yang kedua, saling tolong-menolong antar makhluk hidup dan menghargai satu sama lain. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan lingkungan, menghargai pendapat dan menerima keputusan bersama. Yang keempat, menjaga sikap toleransi antar manusia, merangkul perbedaan, dan tidak mempermasalahkannya. Keberagaman itu selain tentang agama, budaya, pendapat, dan tingkah laku, ada juga keberagaman tentang makanan dan tradisi. Tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Nah, di Indonesia selain terdapat tradisi, juga terdapat makanan tradisional yang merupakan makanan asli atau khas daerah tertentu di Indonesia, di mana dalam proses pengolahannya sangat dikuasai oleh masyarakat di daerah tersebut. Nah, ini adalah contoh dari makanan tradisional dan tradisi yang ada di daerah Jawa Timur. Sementara ini adalah contoh makanan khas dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, seperti bubur tinutuan adalah makanan khas Manado, Sulawesi Utara. Bubur lemu adalah khas dari kota Solo. Bubur
bubur Betawi khas dari Jakarta, peda khas dari Papua, bubur kampiun adalah bubur khas dari Sumatera Barat, bubur kunting berasal dari Banjarmasin. Sedangkan ini adalah contoh tradisi yang ada di Indonesia. Upacara ngruwat ada di masyarakat Jawa, bertujuan untuk menyingkirkan bahaya yang mengancam. Yang kedua, pemakaman di desa Trunian, yaitu jenazah dikuburkan di atas tanah. Sedangkan yang terakhir, lompat batu nias yang berasal dari Sumatera Utara pada zaman dahulu sebagai pelatihan diri agar kuat, namun sekarang sebagai penentuan seorang pemuda sudah dewasa. Ya anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang makanan dan tradisi yang ada di negara Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari tentang tari tradisional, lebih tepatnya yaitu tari saman. Kemarin kita sudah mempelajari tentang gerakan-gerakan tari saman. Sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi tari saman, makna tari saman, dan pengiring tari saman. Fungsi tari saman adalah memiliki fungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan, nasihat, atau dakwah. Makna dari tari saman. Tari saman memiliki makna sebagai format akan tingginya rasa sopan santun, pendidikan, kebersamaan, kekompakan, kepahlawanan dari masyarakat Aceh yang agamis. Sedangkan pengiring tari saman. Tari saman biasanya diiringi oleh suara alat musik gendang yang dipukul dan menggunakan suara dari para penari dan tepuk tangan mereka yang biasanya dikombinasikan dengan memukul dada dan pangkal paha mereka sebagai sinkronisasi dan menghempaskan badan mereka ke segala arah. Nah, itu tadi pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan